Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 5 mengenai metode, teknik, dan instrumen dalam penelitian. Yang pertama yang saya akan bahas mengenai instrumen. Instrumen ada beberapa alasan kecenderungan penggunaan instrumen dalam penelitian, yaitu yang pertama, instrumen dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui. Kemudian yang kedua, instrumen berfungsi membatasi lingkungan atau ruang lingkup dengan cara tertentu. Maka instrumen juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan dari situasi. Kemudian yang ketiga, instrumen dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dianalisa, di mana yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamera, tape recorder, begitu juga melalui tulisan. Kita masuk poin kedua, wawasan. Salah satu metode yang paling wawancara. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam melakukan penelitian sosial adalah metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat untuk data yang tepat. Metode survei merupakan salah satu bentuk penelitian yang melibatkan manusia untuk memperoleh informasi. Untuk itu maka perlu disusun satu instrumen penelitian, yaitu kuesioner dalam pertanyaan dan pedoman atau wawancara, interview with. Secara umum, tujuan wawancara dalam penelitian survei adalah yang pertama, untuk mengetahui data pribadi responden. Kemudian yang kedua, mencari informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan kemudian yang ketiga, membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Berikut ini ada beberapa jenis wawancara yang biasa digunakan. Yang pertama, wawancara selektif, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Kemudian yang kedua, wawancara dengan menggunakan media elektronik seperti audio, type atau telepon, yaitu wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan bila masih ada hal yang ingin ditanyakan langsung pada pihak responden. Kemudian ketiga, wawancara kelompok atau panel or group interview, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih pewawancara sekalipun pada waktu yang sama. Poin ketiga, kuesioner. Kuesioner adalah merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan-pertanyaan dan isian yang harus dijawab oleh responden. Jawaban yang diberikan bisa bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti, dan ada juga jawaban tersebut di mana responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan, maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran dari jawaban tertutup dan tertutup. Kemudian poin keempat, merancang kuesioner. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner merupakan salah satu alat yang penting untuk mengambil data. Untuk membuat kuesioner bisa dilihat dari sisi format pertanyaan maupun model jawaban yang diberikan. Di samping kuesioner, alat pengambilan data lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan melakukan interview. Cara melakukan interview diatur secara sistematis agar dapat memperoleh informasi dan data yang berkualitas serta sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa format pertanyaan yang biasa tercantum dalam kuesioner. Pertama, pertanyaan langsung atau pertanyaan langsung.
Pertanyaan mendasar atau pertanyaan langsung. Pertanyaan tidak langsung terletak pada tingkat kejelasan suatu pertanyaan dalam mengungkap informasi khusus dari responden. Pernyataan langsung berisikan informasi khusus yang secara langsung tanpa basa-basi, sedangkan pernyataan tidak langsung berisikan informasi khusus secara tidak langsung. Namun walaupun begitu, inti dari pertanyaannya adalah sama. Ini adalah dua contoh ya, pertanyaan langsung dan pernyataan. Kemudian yang B, pertanyaan khusus atau pertanyaan umum. Pertanyaan khusus berisikan hal-hal yang khusus terdapat responden yang menyebabkan responden menjadi sabar dan tergugat sehingga yang bersangkutan akan memberikan jawaban yang kurang jujur. Sedangkan pertanyaan umum biasanya berisikan informasi yang dicari dengan cara tidak langsung dengan secara umum, sehingga responden tidak begitu menyadarinya. Pertanyaan tentang fakta atau pertanyaan tentang opini. Pertanyaan tentang fakta menghendaki jawaban dari responden berupa fakta, sedangkan pertanyaan tentang opini menghendaki jawaban yang bersifat opini. Pada prakteknya dikarenakan responden mungkin mempunyai memori tidak kuat ataupun dengan sadar yang bersangkutan ingin menciptakan kesan yang khusus, maka pertanyaan tentang fakta belum tentu sepenuhnya menghasilkan jawaban yang bersifat faktual. Berikut contohnya pernyataan tentang fakta dan pertanyaan tentang opini. Kuesioner berikut ini berisikan pertanyaan yang diajukan kepada 4 orang responden yang berbeda dengan melakukan wawancara langsung tatap muka. Keempat responden tersebut ada senior SAP, technical konsultan, APHR, konsultan, manajemen BI, perusahaan telekomunikasi, IT staff, perusahaan otomatik, dan SAP project manager. Berikut ini dijadikan kuesioner. Contohnya kuesioner. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan transkrip wawancara, pertanyaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.